Ilmu laduni, apakah harus melampaui waktu tertentu? Pertama kita terjemahkan dulu apa arti ladun. Ladun itu ilmu, al-ilmu al-munazzal min indillahi mutlaqan bighairi wasilah. Bighairi wasilah. Ilmu yang langsung turun dari sisi Allah. Allah itu qadim. Bagaimana mungkin langsung menurunkan ilmu kepada kita yang hadis yang baru ini? Maka harus mengenal hembusan sang qadim di dalam diri kita. Tapi ingat, hembusan itu bukanlah Allah. Hembusan itu hembusan saja. Cuma ada beberapa orang kebatinan membawa nama tasawuf, dikira di dalam dirinya ada Tuhan. Enggak begitu. Nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya hembusanku. Hembusan itulah yang ada di dalam diri kita. Hembusan inilah yang bisa menampung ilmu laduni. Jadi sebenarnya di saat ditiupkan di dalamnya sudah ada laduni. Jadi Allah meniupkan ruh hembusan itu, di dalam itu sudah ada ilmu. Maka yang disebut laduni itu mendownload ilmu Allah langsung dari ruh kita. Karena ruh kita adalah hembusan darinya. Paham? Jadi deket gak tuh? Kayak kita mau download sesuatu aplikasi di handphone, ada gak Play Store-nya? Ya, tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya mau buka Play Store gak punya email. Mau buka kolbu tapi tidak tahu cara bukanya, nggak punya nama email kolbunya, ya nggak bisa dibuka, ya. Kira-kira begitu. Jadi apakah butuh waktu? Kalau orang sudah punya nama ruhani, dia sudah mengenal dirinya, itu yang saya sebut mengenal nama ruhani. Man arafa nafsahu, jika dia kenal dirinya, dia akan mampu mengakses ilmu laduni. Tapi kalau orang nggak tahu diri, ya nggak bisa kenal. Taib. Butuh waktu? Enggak. Ilmu laduni itu turunnya detik per detik. 1 detik di dalam laduni sama dengan 70.000 ilmu di luar. Itulah maksud Nabi mengatakan 1 bab ilmu lebih afdol daripada 100 rakaat, 1000 rakaat. Karena sholat itu harus pakai ruh. Ruh itu tempat turunnya laduni. Maka orang yang nggak ngerti, kita lagi kajian subuh, masuk syuruk, dia sholat 2 rakaat, padahal kita masih kajian. Dia lupa, ngaji ini lebih afdol dari sholat 2 rakaat. 1 bab ngaji lebih afdol dari 1000 rakaat. Cuma karena beramal pakai nafsu, nyalahin Ustadz nih, udah syuruk masih ceramah aja. Emang ada kewajiban sholat syuruk? Emang ada kewajiban, keharusan kalau syuruk ceramah berhenti? Kan nggak ada. Kita aja yang nafsu dapat pahala, ya. Tapi lupa yang sebenarnya. Cara menjaga keilmuan kepada para pemula, selain sanad, rajin membaca, zikir yang harus diawali sebelum belajar, apa yang standar? Cara menjaga ilmu, gitu ya. Udah punya guru, udah punya komunitas, apalagi? Zikir apa yang perlu dibaca? Zikir yang mesti dibaca, zikir yang menenangkan kolbu. Kan ada zikir macam-macam. Zikir yang pakai angka-angka, itu biasanya kolbu nggak tenang. Jadi zikir yang nggak pakai angka lagi, zikirnya langsung terhunjam ke dalam kolbu. Zikir yang begini bisa membuat orang yang belajar bisa memahami sesuatu melebihi orang lain, karena kolbunya tenang. Orang yang tenang dapat menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh orang gelisah. Ketenangan yang mutlak itu ada di ruh. Makanya ilmu laduni itu sesaat saja itu sama dengan 70.000 ilmu di luar. Sesaat dia dapat. Makanya Nabi Muhammad itu sesaat saja naik ke aras. Turun-turun sudah bawa semua pengetahuan alam semesta. Karena turunnya ke ruhani. Simbolnya tubuhnya dinaikkan. Padahal itu sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Mau gimana pun asbab harus diambil. Asbab harus diambil. Jadi coba belajar zikir yang menenangkan kolbu. Jadi ada teman saya, mahasiswa jatuhnya ya.
Dia nanya, Ustadz, nanti kalau saya belajar zikir, hafalan saya hilang. Nah, ini godaan setan orang ngafal nih, supaya orang yang ngafal nih nggak pernah tersentuh ilmu zikir. Itu caranya. Berarti dia membenturkan antara ilmu zikir dengan ilmu hafal. Gimana cara jawabnya? Quran ente ngomongnya gimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sama nggak Quran kita? Sama kan surat Ar-Ra'd ayat 28 ada bunyi lainnya. Oh, itu pasti Qurannya beda tuh. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Orang baru bisa takrir cepat kalau kolbunya tenang. Jadi coba nih takrir lagi gelisah, bisa nggak? Nggak bisa. Dia ikutlah talqin zikir, belajarlah di zikir kolbu. Semenjak saat itu kalau mau ada khataman, dia tidak perlu tergesa-gesa lagi. Dia cukup zikir sebentar, nanti dia ingat-ingat. Dan cara menghafalnya enak. Jadi takrir yang dimulai dari kolbu lebih cepat daripada takrir yang dimulai dari ro'yu, ya, pikiran. Capek kalau pakai ro'yu, biasa jadi ancaman. Ini bisa stroke, ini bisa lupa, ini bisa bercabang, ya. Apalagi antum nih ya, yang galau-galau ini, itu bentar-bentar udah hilang tuh. Jadi sebenarnya bukanlah maksiat yang bikin hafalan hilang, tapi pikiran bercabang. Maksiat itu salah satu yang bikin bercabang, gitu, ya. Bukan sekedar maksiatnya, tapi efek maksiat di pikiran itu. Maka Imam Syafi'i hilang hafalannya cuma dengan melihat aurat lawan jenis. Karena waktu itu susah ngelihat aurat. Sekarang kita baru keluar, nggak perlu kita lihat lirik-lirik, dianterin itu ya. Mau gimana lagi? Ya, baru hafal kulhu langsung hilang. Nggak juga, nggak hilang-hilang kan kulhunya dari dulu, nggak hilang-hilang. Karena antum nggak pernah pecah fokusnya waktu baca kulhu, PD-nya bukan main ya. Kulhu Allah. Ya, jadi zikirlah zikir kolbu yang menenangkan hati, maka ilmu yang kita serap akan tersimpan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi Sambil berdiri wabarakatuh. Bapak, sambil berdiri. Ya. Wah, ini pertemuan yang pagi kedua. tadi udah nanya nih. Borong lagi nih. Ya. Begini, Ananda Ar-Razi. Saya sering dengar bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 firqah. Bukan Islam, Pak, umat. Islam satu. Satu. Inna dina indallahil Islam. Islam satu, nggak pernah terpecah. Umat terpecah 73. Gitu baru benar. Satu yang benar. Sampai hari ini saya berpikir sendiri, mana yang benar nih? Semua ngaku benar. Walaupun ada hadis taraktum fikum amraini ma antadilu bihi ma abadan. Kitab Allah wa sunnati. Tapi rasanya belum puas Pak Ustadz. Akhirnya saya membuat kesimpulan sendiri, pendapat sendiri, bahwa yang benar itu awaludin marifatullah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, inilah aku pikir yang benar Pak Ustadz. Mohon respon. Siapa namanya Bapak? Bapak siapa namanya? Oh, Pak Ustadz tahu, Muhammad Johnson. Itu artis itu ya. Iya, Dia terkenal sendiri tuh. Muhammad Johnson. Ya, saya garis bawahi Islam cuma satu. Umat Islam yang berpecah-pecah. Terus kita sedih, ya sedih. Tapi itulah kehendak Allah. Dan Allah sendiri mengatakan ada 3 ayat minimal di Quran. Ya, dan Allah cuma mengandai-andaikan, walau syaa rabbuka la ja'alahum ummatan wahidah. Berarti Allah nggak menginginkannya. Allah tidak menginginkan umat ini satu. Dia hanya menginginkan dialah yang satu. Dia hanya ingin agamanya yang satu. Kalau selainnya, carilah Sang Maha Satu itu. Terus seumur Pak Johnson masih bingung mana yang benar. Ntar gimana meninggalnya Pak? Simpulkan sendiri, berbahaya simpulkan sendiri. Ini ilmu bersanad, nggak boleh simpulkan sendiri.
harus kita ambil dari guru kita yang dia gurunya bersambung kepada Sang Maha Guru, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengikuti imam yang berguru, mengikuti guru yang bersanad itu wajib, harga mati. Itulah makna fas'alu ahla dzikri. Enggak boleh pikir-pikir sendiri. Fas'alu ahla dzikri 2 kali di Quran. Tanyalah ahli ilmu. Tanya ahli ilmu. Makanya kita perlu belajar sejarah untuk mengetahui akidah kita ini benar atau tidak. Makanya saya sering menukil kembali kisah Syekh Abdul Somad Palembani. Beliau puluhan tahun di Madinah, akidahnya Asy'ariyah. Walaupun yang tamat Madinah sekarang belum tentu Asy'ariyah. Ya kan beda masa, mau gimana lagi. Dituduhlah kita menghujat orang tamat Madinah. Ya enggak. Sahabat saya, teman saya, murid saya ada yang tamat Madinah. Ada Pak, ngaji ke orang tamat Ciputat. Karena dia sadar ilmu itu tidak di mana-mana, ilmu itu ada pada orang bersanad. Mau dia di Madinah, mau dia di Palembang, mau dia di Ciputat, mau dia di pelosok lahat. Kalau dia punya ilmu dan bersanad kepada Rasulullah, maka dialah madrasatul ilm, dialah pusat keilmuan. Jadi pusat ilmu itu bukan tempat bangunan yang bagus. Ntar kalau kita buka lagi nih rahasia Universitas Islam Madinah, antum kaget lagi. Yang ngomong tamatannya sendiri. Tapi nggak usah lah kita buka ya. Ntar tambah banyak yang kebakar ya. Ntar banyak yang suuzon sama kita nanti. Kita nggak ada benci sama siapa-siapa. Cuma dari tahun kapan mereka menghembuskan bahwa tamatan UIN IAIN itu liberal, benar nggak? Adil nggak begitu? Antum tamatan mana Tat? PTIQ. Ya dosennya kan dosen UIN IAIN juga. Ya. Ini banyak kan di sini ada kan yang ustad-ustad pasti tamatan UIN IAIN, Stein. Antum itu disebut pemurtadan, korban pemurtadan di IAIN, UIN. Itu tulisan mereka dari dulu. Kita diam-diam aja sih dari dulu, nggak ada yang mau nanggapin. Saya tanya ke rektor, saya tanya ke profesor, Prof, kok nggak ada yang balas? Ngapain balasin orang bodoh gitu kata mereka. Cuma ini mereka ini kan sibuk di alam akademisinya, ilmiahnya, nggak sempat bahas, nggak sempat balas. Tapi di akar rumput banyak orang bertanya, Ustadz saya nggak mau masukin anak ke UIN IAIN, kenapa? Liberal. Liberal dari mana? Emang liberal artinya apa? Liberal itu istilah ekonomi, bukan istilah orang beragama. Itu tuh jil. Jil, siapa yang bikin jil? Ulil Absar Abdallah. Dia sekolahnya di Lipia. Gimana tuh? Repot nggak antum tuh? Tahu Lipia? Lipia Jakarta. Mahat bin Suud punya Saudi juga. Sekarang beliau sudah ganti haluan. Suka tasawuf dia ya. Itu ya. Jadi jangan dipikir-pikir sendiri Pak. Kita carilah orang bersanad. Dulu siapa imam kita almarhum sini dulu? Kiai Nawawi ya. Ya kan nyambung nanti ke Kezen. Kezen kepada siapa ayahanda beliau? Muhammad Azhari apa Jauhari? Azhari. Terus ke atas kan nyambung semua. Nyambungnya dan porosnya semua ke ulama Madinah, ulama Mekah, Madinah. Begitu aja putar-putar. Nanti ke Mesir Zakaria Al-Ansari, balik lagi. Begitu aja muter sampai kepada imam-imam kita itu. Jadi gini, Pak Johnson. Kalau Pak Johnson ini ngaku keturunan kerajaan Kesultanan Palembang, pembuktiannya gimana? Nasab. Sama. Kalau saya ngaku Ahlussunnah, saya tunjukkan nih nasab saya. Ini sanad saya. Ngaku saja Ahlussunnah, ngaku saja salaf. Tunjukkan aja sanadnya. Mereka kan tidak hormat ke ilmu sanad, malah ngejek ilmu sanad. Itu aja sudah gagal. Ya, gimana mau bisa paham? Ya, sanad tuh nggak penting. Ya nggak penting itu ketika bersanad cuma ngambil ijazah tapi tidak ngambil ilmunya. Kita sudah ngerti semua. Ustadz-ustadznya lebih paham dari antum lah.
Sanad itu ada sanad ijazah tabarukan, ngambil berkah. Ada tafakuhan, ada mendalami, maka disebut riwayat dan dirayat. Ngerti semua kok mereka ini. Ya,